Ocean. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Tragedy of Prewedding. Episode 10. Mimpi buruk. Citra masih terus terdiam. Dalam benaknya hanya terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Bahkan keberadaan Diki di sisinya saat ini tak merubah sedikitpun perasaan duka di hatinya. Aku lagi gak mau kemana-mana. Aku mau di rumah aja, ucap Citra sambil beranjak dari tempat duduknya. Tetapi dengan cepat Diki meraih lengan gadis itu, membuat langkah Citra terhenti. Tunggu, Cit. Diki menggenggam erat lengan Citra. Please, aku mau sendiri. Tolong mengerti keadaan dan perasaan aku, ucap Citra seraya berusaha melepaskan genggaman lelaki itu. Tapi, aku gak mau lihat kamu terus bersedih, Citra. Kamu harus bisa move on secepatnya, ujar Diki membuat gadis itu nampak menyeringai sinis. Dengar aku ya Diki. Gak mudah buat aku melupakan Mas Adnan begitu aja. Dia lelaki yang sangat aku cintai, dan begitu juga sebaliknya. Dan, aku rasa kamu harusnya sudah tahu hal ini bukan? Jadi tolong. Dan mendesak aku terus-menerus untuk melupakan orang yang sangat aku cintai. Citra langsung beranjak meninggalkan Diki di teras itu. Sedangkan Diki yang mendengar penuturan gadis itu, terlihat begitu kecewa sambil mendengkus dengan kesal. Ia langsung bergegas menuju mobilnya dan pergi begitu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Citra berbaring di tempat tidurnya, tatapannya masih tertuju pada layar ponsel, memutar kembali beberapa video tentang kebersamaannya dengan Adnan. Suara canda dan tawa yang begitu riang, terdengar begitu syahdu menghiasi kesunyian malamnya saat ini. Menciptakan buliran bening yang mulai memudarkan pandangan. Raut bahagia yang selalu terpancar di wajah cantik gadis itu, kini terus memudar. Manakala sang pujaan hati tak dapat lagi ia rasakan kehadirannya, menggoncangkan jiwanya hingga meruntuhkan harapan indah yang telah mereka rancang di masa depan. Dalam diamnya, ia termenung dengan air mata yang kembali menitik membasahi pipi. Kerinduan dalam lubuk hatinya mulai merongrong, berharap keajaiban Tuhan dapat menyertainya. Mempertemukannya kembali dengan lelaki yang sangat dicintainya itu. Perlahan, gadis itu memejamkan matanya. Merasakan lelah yang begitu melemahkan seluruh jiwa dan raganya. Tak lama kemudian, ia seperti berada di tempat yang sangat asing untuknya. Sebuah hutan yang begitu gelap dan sunyi. Tak terdengar apapun kecuali suara pijakan kakinya yang menginjak dedaunan kering. Menciptakan sebuah suara yang begitu memecah keheningan. Perlahan ia melangkah, menatap ke segala penjuru di hutan itu, yang hanya terlihat pepohonan yang menjulang tinggi bahkan tampak tak berujung. Tiba-tiba saja dari arah lain, gadis itu melihat sebuah bayangan yang semakin lama bayangan itu sangat jelas terlihat. Memperlihatkan beberapa orang pria bertubuh kekar dan besar. Sedang menyeret-nyeret seorang lelaki tampan yang mengenakan jas hitam dengan kemeja putih di dalamnya. Terdapat luka yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Citra menyipitkan mata dan berkata, Mas Adnan. Ia mempercepat langkahnya. Mengejar para pria yang semakin cepat menyeret seorang lelaki yang begitu dikenal oleh Citra. Hingga saat ini para pria itu berada di tepi jurang yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir deras. Mas Adnan, teriak Citra yang terus berusaha mendekat ke arah para pria itu. Tetapi, sejauh apa ia berlari, rasanya tak kunjung sampai di tepi jurang, membuat nafasnya terengah-engah. Tak lama kemudian, para pria itu pun melemparkan lelaki berjas hitam itu ke sungai yang berada di bawah sana. Dengan suara tawa dari mereka yang terdengar begitu menggema di telinga. Jangan! Citra kembali berteriak sekencang mungkin saat melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Ia semakin mempercepat langkahnya, menghampiri para pria yang sedang bersorak-soraya setelah melakukan aksi kejamnya itu. Sorot wajahnya yang begitu nyalang, Citra berteriak pada beberapa pria itu. Kenapa kalian membunuh calon suamiku? Gadis itu terus menjerit. Tetapi suaranya tak dapat didengar oleh para pria itu, dan tak lama kemudian, bayangan orang-orang jahat itu pun lenyap seketika. Citra semakin terengah-engah. Ia berlari ke arah tepi jurang dan melihat sosok lelaki yang ia cintai tengah hanyut terseret derasnya air sungai. Terdengar suara seorang lelaki yang begitu lirih meminta maaf padanya.
Gadis itu terisak-isak menatap perlahan sosok kekasihnya yang kemudian hilang di telah derasnya air. Ia menjerit, memanggil nama kekasihnya hingga menciptakan suara yang sangat menggema. Tubuhnya sudah basah oleh peluh-peluh yang bercucuran di setiap inci kulitnya. Bergerak-gerak penuh keresahan dan bibirnya masih terus memanggil-manggil nama lelaki itu, membuat Hana dan Hendro memasuki kamar putrinya yang sedang mengigau. Citra, Citra, sadar, nak, ucap Hana sambil menepuk-nepuk bahu putrinya itu. Tak lama kemudian, Citra pun mengerjapkan matanya. Ia pun langsung terbangun dari mimpi buruk yang baru saja ia lalui. Mas Adnan, ucap Citra begitu lirih. Nafasnya masih tersengal-sengal. Degup jantungnya berdetak lebih cepat, manakala kembali berkelebatan bagaimana gambaran mimpinya itu. Kamu kenapa sayang? Tanya Hendro yang begitu cemas karena untuk pertama kalinya melihat Citra begitu histeris dalam tidurnya. Pah, Mah, Mas Adnan dilukai orang jahat, ucap Citra dengan bibirnya yang bergetar. Dilukai gimana sayang? Tanya Hana yang menatap heran gadis itu. Citra masih begitu resah sambil menekuk kedua lututnya, membayangkan kejadian yang ia lihat begitu mengerikan. Bahkan rasanya begitu nyata untuk dikatakan hanya sebuah mimpi. Aku lihat Mas Adnan penuh luka di sekujur tubuhnya. Kemudian dia dilempar begitu aja di sungai. Mah aku lihat orang-orang itu seperti sengaja melakukan itu semua. Ujar Citra dengan deru nafasnya yang masih terengah-engah. Hendro memberikan segelas air mineral untuk Citra. Berharap gadis itu bisa lebih tenang, minum dulu, nak. Tenangkan dirimu, apapun yang kamu lihat tadi, semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk, ucap Hendro. Tapi, aku ngerasa ini bukan sekedar mimpi. Ini seperti nyata. Ucap Citra. Kamu tenangnya sayang. Jangan dipikirkan lagi. Mendingan sekarang kita ambil wudhu. Terus kita sholat sunat tahajud sama-sama. Ajak Hendro. Citra pun menuruti ajakan papanya itu. Setelah melaksanakan sholat, Citra sudah merasa lebih baik. Meskipun dalam hatinya masih merasa begitu hancur dan bersedih. Terlebih karena mimpi itu, membuat jiwanya kembali tergoncangkan. Keesokan harinya, gadis itu tengah kembali termenung di halaman sebelah rumahnya. Bayang-bayang kepingan mimpi yang ia lihat semalam tampak berkelebatan dalam benak. Menatap pilu melihat kejadian tragis yang menimpa kekasihnya. Apa kamu sedang tidak baik-baik aja? Mas, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Ucap Citra dengan wajahnya yang semakin pucat. Di sisi lain, sosok halus lelaki tampan itu pun perlahan hadir di sisi gadis itu. Tentu saja ia dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Citra dalam hatinya. Merasakan betul bagaimana peliknya perasaan mereka saat ini. Aku memang tidak baik-baik saja, Citra. Apa yang kamu lihat dalam mimpimu itu adalah sebuah kenyataan. Aku telah dikhianati. Aku mati di tangan saudaraku sendiri. Maafkan aku Citra, karena kamu harus menderita seperti ini. Andaikan saja, kamu bisa melihat dan mendengarku sekali saja. Mungkin itu bisa mengobati luka yang tengah kita rasakan, ujar sosok Adnan. Tak lama kemudian, Citra kembali menitikkan air matanya, tetapi dalam hitungan detik, gadis itu tiba-tiba tersungkur di lantai dan tidak sadarkan diri. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.